Nunggak semi kagem Iman Budi Santoso. Ing kene aku melu ajar urip sumeleh, adoh kupuh cedhak luruh, jejeg ngadeg kaya lanjaran, ngugemi patrap sakderma lantaran. Ing kene aku melu sinau lembah manah, adoh kumalungkung tekun manekung liwat opo lan sapa wae. Nggegem laku minangka titah sawantah. Ing kene aku wis ora bisa swala, kukuh bakuh netepi dharma, ngrungkepi jejer manungsa. 2021. Kula nuwun konjuk para kadang, terutama Cak Kandar yang melalui penerbit Interlude badhe ngedalaken kumpulan cerkak anggitanipun Suwargi Mas Iman Budi Santoso. Kula nderek bingah sangat bangga mendengar kabar di momen peringatan 1 tahun wafatnya almarhum guru kita Suwargi Mas Iman Budi Santoso. Interlude menerbitkan Kalang Kinantang berisi kumpulan cerita cekak prosa pendek berbahasa Jawa karya almarhum. Sebenarnya tidak pantas saya ikut memberikan testimoni atas terbitnya buku ini, apalagi membahas ke sastrawanan beliau almarhum guru kita. Tapi demi takdim saya pada Mas Danu Priyo Prabowo yang juga sudah berkenan memberikan testimoni, baiklah, 1-2 hal urun tembung dari saya. Yang pertama, tentu kita harus mengakui legowo lilo lahir batin bahwa Mas Iman tidak terkalahkan dalam hal ketelatenannya menjumputi kisah-kisah ringan, ngerumat lakon-lakon yang tampak oraji, banyak disepelekan, berserakan, disingkang-singkang oleh kebanyakan dari kita yang mengaku pandemen kebudayaan Jawa, mencinta sastra Jawa, yang ternyata oleh Mas Iman sejak dulu diopeni, diangkat menjadi kisahan-kisahan yang abadi sebagai pelajaran untuk kita, bukan hanya orang Jawa. Matur nuwun Mas Iman. Sebenarnya satu hal yang pantas saya sampaikan di depan teman-teman dalam rangka peringatan mendak Suwargi Mas Iman adalah sungkowo, kesedihan saya sebagai sesama orang Magetan yang hingga almarhum meninggalkan kita semua, nyaris semua warga Magetan tidak mengenal beliau. Sastrawan besar, begawan,
yang diakui oleh banyak orang, yang menjadi jujukan, diguroni oleh banyak orang, justru tidak meninggalkan nama di bumi kelahiran. Mas Iman, kula kangen panjenengan. Matur nuwun. Membaca Kalang Kinantang seperti membaca kehidupan kita sehari-hari. Satu cerita yang paling berkesan bagi saya dalam buku ini adalah Liong. Saya ingat Suargi Pak Iman pernah membacakan penggalan cerita ini dalam salah satu workshop yang saya ikuti. Liong bercerita tentang sebagian peristiwa 98 di mana toko milik Liong, salah seorang warga keturunan Cina, habis dibakar oleh massa dan dia kehilangan toko dan harta bendanya yang dia perjuangkan, dia bangun selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Dalam cerita ini kita tidak akan mendapatkan ending seperti dalam cerpen-cerpen yang lain, di mana biasanya para penjahat itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dalam cerita ini, Lionglah yang harus berdamai dengan dirinya sendiri, belajar nerimo ing pandung. Ya memang hidup sehari-hari seringkali memang begitu kan. Semoga buku ini bisa menjadi pengobat rindu bagi para penggemar cerita-cerita Suargi Pak Iman Budi Santosa. Saya Jeffrianto. Saya mengenal Iman Budi Santosa sejak tahun 2012. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan atau peparab Romo Iman. Dari awal bertemu dengan beliau, saya selalu mendapatkan pandangan-pandangan baru, pengalaman-pengalaman baru, khususnya mengenai sastra Jawa, kebudayaan Jawa, ataupun mengenai manusia Jawa itu sendiri. Maka kalau saya ditanya, siapakah guru sastra Jawamu? Atau mungkin siapakah yang membawamu mengenal lebih dalam seluk-beluk kebudayaan Jawa? Maka saya tidak bisa melewatkan nama Iman Budi Santosa. Pertama kali saya membaca karya Romo Iman dalam bahasa Jawa itu adalah buku Talipati yang merupakan pemenang dalam sayembara novel Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Buku itu merupakan novel horor. Novel itu juga sangat menarik karena saya pribadi saya sendiri dalam pengalaman membaca novel tersebut luar biasa, sempat merasa terteror dengan imaji-imaji yang muncul khususnya tentang hal-hal gaib terkait pulung gantung di Gunung Kidul. Maka ketika Interlude menerbitkan Kalang Kinantang, saya merasa jebule ana karyane Romo Iman maneh sing basa Jawa. Karena kita tahu kalaupun Romo Iman menulis di dalam bahasa Indonesia nafasnya Jawa, lah tapi ini kok ada buku baru dari Romo Iman yang berbahasa Jawa dan pasti memang sudah bernafas Jawa. Nah,
Kalang Kinantang ini sendiri menurut saya merupakan buku yang unik karena memang menggambarkan diri Romo Iman Budi Santosa sendiri. Jadi memang Romo Iman Budi Santosa yang saya kenal ini merupakan seseorang yang memiliki pikiran yang benar-benar mandiri, benar-benar khas dibanding, jadi tidak ada duanya begitu kalau menurut saya. Nah, dalam Kalang Kinantang ini pun beliau memiliki suatu kekhasan, yaitu cerita-cerita di dalam Kalang Kinantang ini susunannya tidak mengikuti tahun, akan tetapi mengikuti tema-tema dari cerita itu sendiri. Maka nanti ketika panjenengan sekalian membaca buku ini, panjenengan seperti sedang membaca buku pelajaran. Ada bab ini, ada bab itu, dan seterusnya begitu. Kemudian dalam tokoh-tokohnya, dalam pembacaan saya juga memiliki suatu kekhasan sendiri yang paling tidak memang mencerminkan pengarangnya sendiri. Misalnya ada seorang bernama Tokoh Mustahil yang merelakan kuburan istrinya untuk dianggap sebagai kuburan seorang yang dihormati begitu, demi menyelamatkan kuburan temannya yang akan digusur begitu. Lah tapi dengan enteng si Mustahil bilang, ora masalah kuburane bojoku kuwi diganti karo nisane sapa wae, lak yo ning jerone tetep wae bojoku. Jadi di sini itu Romo Iman seperti sedang menggambarkan sebuah hakikat mengenai sesuatu hal. Jadi kaya ngopo wae nek hakikate kuwi ya kuwi. Artinya memang ya itulah memang pemikiran Romo Iman Budi Santosa yang saya kenal begitu. Jadi pemikirannya ini cukup bisa dikatakan radikal begitu nih. Radikal dan tersendiri begitu dibandingkan mereka yang menekuni budaya Jawa begitu. Mungkin ada pandangan-pandangan umum, tapi memang pandangan-pandangan dari Romo Iman ini memang khusus begitu nih. Jadi menurut saya ketika pandangan-pandangan ini muncul di dalam karya-karya yang berbahasa Jawa, maka ini menjadi kekhasan yang luar biasa begitu nih. Jadi saya pikir Kalang Kinantang ini juga bisa disebut sebagai sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan sastra Jawa dari Romo Iman. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada Cak Kandar juga Interlude yang telah menghadirkan Kalang Kinantang ini ke halayak. Semoga Kalang Kinantang ini dapat menjadi sebuah tetilaran yang migunani dari Romo Iman. Mudah-mudahan dapat menjadi sesuatu yang mungkin kita sebut sebagai amal jariah beliau. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, beroleh berkah dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Al-Fatihah untuk beliau. Saya akhiri. Terima kasih. Mengenang Iman Budi Santosa tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya Yogyakarta. Ketika bicara tentang Yogyakarta, entah kebudayaan, khususnya sastra, pasti akan teringat satu nama, Iman Budi Santosa. Ketika saya mulai akrab dengan Iman Budi Santosa, awalnya saya hanya melihat saja, tidak begitu mengenal. Kadang ketika saya minum teh atau jajan ngangkring di angkringan nganggo suwe, ngelik Hadi Kutut di Giwangan, nah itu kadang ketemu Mas Iman, kadang beliau bersama MH Ainun Najib, tapi saya belum begitu mengenal, hanya kadang Pak Kocil itu ngasih tahu itu yang namanya MH, itu yang namanya
Iman Budi Santoso, ada Indra Tranggono dan yang lain lah. Tetapi ketika mengenal lebih dekatnya, saya sebenarnya dipererat oleh Andi Setiono ketika saya akan pameran tunggal di Bentara Budaya tahun 2000. Itu Andi Setiono mengusulkan bagaimana kalau yang menulis Iman Budi Santoso. Karena perjalanan hidup Iman Budi Santoso dan saya itu hampir ada mirip-mirip dari latar belakang keluarga atau dari latar belakang sebagai manusia Jawa, mungkin agak ada kemiripan. Dari sana saya banyak berinteraksi dengan Iman Budi Santoso yang kemudian saya lebih banyak belajar kepada beliau itu ketika justru saya diajak jalan-jalan. Karena saya dan Mas Iman kebetulan waktu itu menggunakan sepeda motor yang sama, Yamaha 75. Kita sama-sama ingin menguji kekuatan Yamaha 75 itu bagaimana bisa sampai ke kawasan Gunung Kidul. Kita naik dari Mangunan atau naik dari Sindet ke atas. Sindet apa? Siluk, dari lewat Siluk, Panggang, atau dari Mangunan. Perjalanan-perjalanan dengan Mas Iman ini seringkali hanya bergurau, melontarkan gojekan-gojekan yang kadang ya gojek kere lah. Tetapi dari situ banyak yang bisa dipetik. Gojeknya itu gojek-gojek yang ngejek, tetapi ada makna. Suatu hari kita beristirahat ketika jalan-jalan di sekitar Panggang, ada sebuah musola. Saya sholat di sana. Kemudian setelah sholat Mas Iman tanya, masjidnya madhep nendi? Musolanya itu madhep nendi? Saya pasti akan menjawab, musolanya menghadap ke timur. Lah kok kowe mau salat madhep ngulon? Jadi ya, ada hal-hal yang gojekan-gojekan yang ringan, tetapi banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan-obrolan itu. Tentu banyak sekali buku-buku Mas Iman yang telah menelurkan buah pikirnya dari spiritualisme pekerja apa itu, ke arus bawah itu, saya lupa judulnya. Banyak sekali yang bisa dibaca. Hingga yang beberapa tahun yang lalu ada buku yang sangat menarik, yaitu buku Sutonoyo Dadap Waru. Setiap orang itu punya nama, setiap orang punya nasib, setiap orang punya julukan, punya jalan, dan bisa dititeni. Dari buku itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, bahwa kehidupan ini sering mengambil perumpamaan-perumpamaan dari tumbuh-tumbuhan dan alam. Ketika Kandar menawarkan saya untuk membuat buku dari kumpulan cerkak atau cerita pendek berbahasa Jawa, saya cukup tertarik untuk membuat sampul buku yang dirancang oleh Kandar. Dari buku itu sebenarnya banyak yang menjadi saya untuk lebih mengingat-ingat. Ketika saya membaca cerkak satu persatu, saya menjadi tertarik lagi ketika seandainya saya bisa membaca cerkak seperti Abbas CH di Radio Reca Buntung tiap sore jam 3 disiarkan. Kalau zaman dahulu mendongeng ala Abbas CH dengan bahasa Jawa, seperti sandiwara berbahasa Jawa tapi sendiri, monolog yang dilakukan Abbas CH. Tentu sangat menarik sekali dari
cerkak yang ditulis oleh Mas Iman. Cerkak yang kumpulan cerkak itu yang berjudul Kalang Kinantang. Kata Kalang Kinantang itu kemudian justru menantang saya ketika apa itu Kalang Kinantang? Kalang Kinantang kalau dalam tari Jawa, tari klasik itu adalah satu gerakan tari kesatria. Tetapi justru saya menarik ke belakang, ke Kota Gede ada satu suku Kalang. Mungkin orang nyambung, tetapi tak sambung-sambung ke otak adik gadok lah. Ala-ala Mas Iman kalau mengajari itu, ketika kamu berpikir ke sana, orang lain berpikir ke sini, suatu saat juga akan bisa bertemu. Yang ke kiri maupun ke kanan nanti akan bertemu juga. Dari situlah saya merespon tawaran Kandar tentang buku Kalang Kinantang untuk saya membuat sampulnya. Semoga dengan buku Kalang Kinantang ini kita setidaknya kembali mengingat Iman Budi Santoso dengan karya-karyanya, yang kali ini dengan buku yang kumpulan cerita cekak berbahasa Jawa. Terima kasih. Kalang Kinantang. Cerita pendek yang dikumpulkan oleh Mas Iman ini bukan karya baru sebenarnya. Sudah ditulis lama sebelum Mas Iman dipanggil oleh Yang Kuasa pada tanggal 10 Desember 2020. Jadi terbitnya buku Kalang Kinantang oleh Interlude ini sekaligus ingin memperingati atau untuk peringatan setahun kepergian Mas Iman di antara kita di dunia ini. Jadi sebuah peristiwa penting, monumental yang ingin diberikan oleh penerbit Interlude melalui buku antologi Kalang Kinantang. Selain buku lain yang juga sudah diterbitkan oleh Interlude, sebuah novel Talipati juga dalam bahasa Jawa. Mas Iman, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, beliau adalah seorang penyair, juga seorang penulis novel, penulis esai berbahasa Indonesia. Kumpulan-kumpulan cerita pendek, khususnya kumpulan puisinya, juga sudah muncul dalam bahasa Indonesia. Tetapi mengapa Mas Iman tertarik dengan bahasa Jawa, dalam hal ini sastra Jawa? Saya akan menyampaikan hal ini karena penting untuk kita tahu bersama. Karena 25 tahun saya itu berteman dengan Mas Iman Budi Santoso sejak tahun 1995 sampai kepergian beliau pada tahun 2020. Saya melihat ada suatu perkembangan yang sungguh luar biasa, karena Mas Iman sebagai pribadi tidak pernah melihat bahwa sastra Jawa ini adalah sastra yang marginal di tengah-tengah sastra Indonesia. Tapi justru Mas Iman melihat ada peluang yang perlu disampaikan oleh sastra Jawa melalui bahasa Jawa, baik itu melalui novel, keguritan, khususnya cerita-cerita pendek atau cerita-cerita cekak karya Mas Iman. Di sini menurut catatan saya itu ada 18 judul yang dimuat di sini. Dan cerita-cerita pendek yang ditulis oleh Mas Iman di sini, temanya berkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang banyak dialami oleh Iman Budi Santoso itu sendiri ketika
beliau masih sehat, ketika beliau masih bekerja di perusahaan perkebunan teh. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Mas Iman di dalam pekerjaannya pada waktu itu di perkebunan teh tidak bisa dilepaskan begitu saja sebagai sebuah peristiwa yang tanpa nilai. Buat Mas Iman Budi Santoso, ada perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Jawa yang perlu untuk dicatat, diungkapkan. Karena di situ kita bisa melihat sejauh mana orang-orang Jawa melihat, mencintai terhadap budaya, khususnya bahasa dan sastranya. Selalu Mas Iman mengingatkan, tulislah itu dalam cerita berbahasa Jawa. Karena dengan bahasa Jawa, kita sebagai orang Jawa bisa mengungkapkan sepenuh totalitas kita sebagai orang Jawa melalui bahasa. Tidak ada kendala-kendala tertentu ketika ada idiom-idiom yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa Jawa bisa menjembatani. Mas Iman melihat itu dan Mas Iman menuangkan melalui 18 cerita pendeknya yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah antologi berjudul Kalang Kinantang ini. Setback sedikit saya menyampaikan terima kasih untuk penerbit Interlude, karena sebetulnya saya tahu bagaimana proses Mas Iman mau menerbitkan buku ini, bukan proses menulisnya. Naskah Kalang Kinantang ini pernah akan diterbitkan oleh sebuah penerbit yang besar juga di kota lain di luar Jogja, tapi karena satu dan peristiwa kemudian naskah itu tidak jadi diterbitkan. Kemudian saya menawarkan diri kepada Cak Kandar, mau nggak menerbitkan naskahnya Mas Iman, karena kebetulan saya yang dipasrai untuk menawarkan pada waktu itu. Di samping hard copy-nya, saya juga punya soft copy-nya. Mas Kandar, Cak Kandar dengan gembira menerima tawaran itu. Akhirnya buku itu diterbitkan. Dan menurut saya novel cerita pendek ini, kumpulan cerita pendek ini menjadi menarik karena Mas Iman melihat bahwa selama ini distorsi antara sastra Indonesia dan Jawa itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensial, sesuatu yang sebenarnya hanya dicari-cari. Sementara pada hakikatnya bahasa, baik itu Indonesia atau Jawa, itu sama-sama punya kekuatan. Dan Mas Iman sudah menunjukkan kekuatan itu, baik di dalam geguritan, terutama di dalam antologi Kalang Kinantang ini. Jika Mas Iman saya melihat lebih Jawa, lebih bijaksana dibandingkan ketika Mas Iman mencoba untuk menulis dalam novel atau novelet atau cerita pendek berbahasa Indonesianya. Karena apa? Totalitas Mas Iman sebagai orang Jawa bisa diwadahi melalui bahasa Jawa. Ini saya kira sesuatu yang penting, yang perlu kita ingat. Bagaimana Mas Iman mencoba menjembatani antara sastra Indonesia dan Jawa dengan tulus, ikhlas, dan konkret, bukan hanya dengan teori. Buktinya Mas Iman sudah melahirkan sebuah antologi cerita pendek berjudul Kalang Kinantang. Walaupun juga sekali lagi saya terangkan, Mas Iman tidak menangi kalau dalam bahasa Jawa. Bukunya ini hadir. Kita apresiasi, kita hormat kepada Mas Iman sebagai seorang yang sangat total terhadap dunia sastra. Bukan hanya Indonesia, khususnya Jawa. Banyak teman-teman yang diberi dorongan, diberi semangat, dan diberi jalan
keterbukaan bagaimana menulis dalam bahasa Jawa. Paling tidak kita sekarang ini tidak bisa berdialog langsung dengan Mas Iman, kita bisa berdialog melalui buku antologi cerita pendek Kalang Kinanta. Terima kasih.